Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagi Christopher Sumule dengan nomor NIM 2204010100047. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai UTS Pendidikan Agama yang judulnya Ringkasan Materi Pendidikan Agama. Prinsip kaidah agama. Semua agama memiliki prinsip kaidah agama, namun prinsip-prinsip tersebut dapat berbeda antar agama. Penting untuk mengenali agama yang diyakini dan memahami prinsip kaidah agamanya. Agama sebagai perlindungan seperti rumah, melindungi dari gangguan eksternal dan memperkuat keimanan. Prinsip kaidah agama membimbing menjalani hidup, memberikan falsafah, ajaran, dan fungsi agama. Makalah ini bertujuan memperkuat keimanan dan memberikan pemahaman tentang prinsip kaidah agama. Lalu, filsafat beragama. Filsafat membantu menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan nilai-nilai. Merupakan sarana menggali dan mengaktualisasikan kekayaan budaya dan tradisi. Berperan sebagai kritik ideologi, membuka kedok ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Dasar luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual bangsa. Fungsi filsafat. Studi filsafat memampukan penanganan pertanyaan mendasar manusia di luar wewenang ilmu khusus. Mengajarkan pemikiran sistematis dan historis terhadap realitas dan tanggung jawab manusia. Pembelajaran sistematis melibatkan metode-metode mutakhir dan pemahaman sejarah filsafat, membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia mengenai kebenaran, pengetahuan, tanggung jawab, dan keadilan. Fungsi agama dalam kehidupan. Menyediakan dasar moral untuk tindakan manusia, memberikan arahan tentang kebenaran dan keadilan, menyediakan pemahaman tentang aspek-aspek metafisika, menyokong individu dalam kebahagiaan dan kesedihan, menjadi panduan untuk individu dan kelompok, mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk hidup lainnya, menetapkan prinsip benar dan salah, menciptakan rasa kebersamaan di antara penganut agama, memberikan pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan, menyelami dimensi keindahan, menyediakan panduan dalam rekreasi dan hiburan, memberikan identitas kepada individu sebagai penganut suatu agama. Prinsip-prinsip agama dalam kehidupan. Prinsip kebebasan beragama. Jaminan perlindungan untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Hak negatif, tidak dipaksa untuk menjalankan praktik keyakinan atau agama tertentu. Hak positif, memiliki kebebasan untuk memilih dan mengganti agama. Prinsip-prinsip terkait keadilan, adil terhadap semua tanpa membedakan agama, status sosial, dan suku. Ihsan, melakukan kebaikan yang melampaui keadilan. Berbuat baik kepada kaum kerabat, membangun kebaikan terdekat manusia dalam masyarakat. Sumber ajaran agama, mengacu pada kaidah agama yang dianut secara pribadi, menitik beratkan pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Tesis tentang manusia. Yang pertama, Homo erectus, manusia sebagai makhluk yang berdiri tegak lurus. Kemampuan berdiri tegak memberikan ciri khas dalam menghadapi kehidupan. Tegak pendirian dan fokus pada unsur vegetatif manusia. Tokohnya Eugene Du Bois. Homo religius, manusia adalah makhluk Tuhan dengan potensi mencapai pemenuhan dalam kehidupan religiusitas. Pemahaman hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Tokoh Leopold Kronecker. Homo homini lupus, manusia sebagai serigala bagi manusia lain, kuat, memiliki hak lebih besar daripada yang lemah. Inspirasinya dari pemikiran Thomas Hobbes.
Hakikat manusia dalam beragama dan martabat manusia. Hakikat manusia, manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah melibatkan hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama. Pemahaman oleh para ahli agama tentang esensi ibadah. Martabat manusia dalam beragama. Kecenderungan dekat dengan Tuhan, kesadaran akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pembawaan yang mulia, manusia memiliki sifat mulia dan bermartabat. Kesadaran moral, kemampuan membedakan antara baik dan jahat. Damai dengan mengingat Tuhan. Jiwa manusia tidak akan damai kecuali dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Konsep kemanusiaan sebagai dasar HAM. Kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan dari makhluk lain. Martabat manusia sebagai landasan HAM. Pernyataannya Aristoteles, manusia adalah animal rasional. Kekhasan manusia. Manusia berpikir, membedakan dari hewan. Teori Darwin, secara biologis, manusia mirip monyet, tetapi manusia mampu memahami asal-usulnya. Kemanusiaan dalam penciptaan. Manusia sebagai ciptaan istimewa mencerminkan gambar Allah. Manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dan kekhasan yang membedakan dari makhluk lain. Kemanusiaan sebagai cerminan martabat manusia. Profesor Hembing, penyataannya, kemanusiaan mencakup nilai dan kepentingan untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan, hak asasi, toleransi, keadilan, dan lain-lain. Humanisme sebagai paham meningkatkan rasa perikemanusiaan dan menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik. Perkembangan humanisme dari Yunani kuno hingga neo-humanisme. Humanisme berkembang pada abad ke-17 dan 18, terinspirasi oleh Yunani dan Romawi klasik. Neo-humanisme pada zaman modern dengan fokus pada rasionalitas, subjektivitas, dan transkulturalitas. Implikasi kemanusiaan dalam konstitusi dan hukum modern. Martabat manusia dalam konstitusi Jerman dan Amerika Serikat. Konstitusi Jerman menekankan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia. Pernyataan dari Amerika Serikat, Amandemen ke-9 mengakui hak-hak yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam konstitusi. Peran martabat manusia dalam hukum konstitusional. Konsep martabat manusia di Jerman sebagai dasar konstitusi sebelum daftar HAM. Martabat manusia sebagai hak prioritas dalam proses konstitusi. Peran Mahkamah Agung Amerika Serikat. Martabat manusia menginformasikan penafsiran hak konstitusional di Amerika Serikat. Mahkamah Agung menggunakan gagasan martabat manusia sebagai nilai dasar. Kemanusiaan sebagai asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan kemanusiaan adalah asas hukum. Kemanusiaan sebagai dasar hukum dan latar belakang hak asasi manusia. Normatif konten dari asas kemanusiaan. Kemanusiaan mengandung preskripsi sebagai hukum. Preskripsi ini melandaskan hak asasi manusia dalam ketentuan hukum konkret. Dasar filosofis dalam kehidupan Indonesia. Kerukunan. Prioritaskan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Harmoni. Tekankan keseimbangan antara unsur mikro dan makrokosmos. Pentingnya harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan. Menjaga keselamatan terhadap sesama manusia, alam, dan Tuhan. Fokus pada nilai-nilai keselamatan dalam tindakan dan hubungan. Agama, hak beragama, dan tantangan kehidupan beragama. Kerukunan beragama. Konsepsi alamsia prawira negara melibatkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hak beragama. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Negara menjamin kebebasan beragama dan ibadah.
Peran pemerintah memberikan bimbingan dan pelayanan dalam melaksanakan ajaran agama. Arah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan umat beragama. Tantangan kehidupan beragama, globalisasi, perubahan sosial cepat, kemajuan teknologi. Sikap masyarakat mengikuti arus, melawan, dan mengikuti dengan kritis. Tantangan umum keberagaman, liberalisme dan radikalisme. Tantangan beragama di Indonesia, adanya kecenderungan kekerasan atas nama agama. Hasil survei menunjukkan presentasi dukungan terhadap radikalisme. Agama, hak beragama, dan tantangan kehidupan beragama. Lanjutan dan pemahaman moderat. Menciptakan pemahaman agama dengan moralitas universal. Menggalang pemahaman agama yang tidak eksklusif. Mengembangkan sikap keberagaman yang moderat. Pengertian hukum dan sumber hukum. Apa itu hukum? Menurut John Austin, peraturan memberikan bimbingan oleh yang berakal kepada yang berakal. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sumber hukum. Menurut Tamir Rusli, apapun yang menciptakan aturan dengan kekuatan memaksa. Menurut Rahman Syamsuddin, bahan-bahan sebagai dasar dalam memutus perkara. Sumber hukum agama. Sumber hukum agama Islam, Al-Quran, hadis, ijtihad. Sumber hukum agama Kristen, Katolik, kitab suci, magisterium, gereja dan tradisi suci. Protestan, kitab suci sebagai satu-satunya sumber hukum. Sumber hukum agama Hindu, Shruti, Smriti. Sumber hukum agama Buddha, Tripitaka. Dimensi sains dan teknologi dalam agama Islam, Al-Quran. Definisi sains dan teknologi. Sains, pengetahuan manusia tentang alam, diperoleh melalui konsensus pakar dan penyimpulan rasional dari analisis kritis terhadap data pengukuran dari observasi gejala alam. Teknologi, pengetahuan tentang pemanfaatan alam, melalui penerapan sains dalam kerangka kegiatan produktif ekonomis. Perspektif Al-Quran. Al-Quran bukan ensiklopedia sains dan teknologi. Tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama. Ayat-ayat menekankan pentingnya ilmu, tidak hanya agama. Referensi Al-Quran, ayat 9 surat Az-Zumar. Ilmu dalam Al-Quran dan rujukan sejarah. Pentingnya ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan manusia untuk mengenali alam sekitarnya dengan seksama. Pengukuran gejala alam diwajibkan. Analisis kritis terhadap fenomena alam ditekankan. Contoh kisah dalam Al-Quran, Qarun mengaitkan kekayaannya dengan ilmu. Wahyu pertama menuntut manusia sebagai khalifah dengan potensi ilmu dari Allah. Penerapan konsep ilmu. Prinsip observasi, pengukuran, dan analisis dalam Al-Quran mencerminkan langkah-langkah sains modern. Ilmu pengetahuan diharapkan untuk memahami kebesaran Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.